Kita itu terpaksa, dipaksa, bisa, terbiasa, luar biasa. Hai, selamat datang di Orasi, obrolan asik public podcast. Selamat datang di Orasi, obrolan asik public podcast. Kali ini saya Muhammad Bayi sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah tentang organisasi. Di samping kiri kanan kita kali ini kedatangan senior kita yang begitu hebat. Ada Mas Tongku, ada Mas Galau. Bisa diperkenalkan ke teman-teman dari Ormawa mana? Ya mungkin Mas Galau terlebih dahulu. Ya, Mas Galau. Ini rumah. Ya, bismillah. Perkenalkan, nama saya Galau Disborja. Di sini saya dipanggil Galau. Di sini saya mendapat Gubernur Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik periode 2019-2020. Dan untuk selanjutnya bisa diperkenalkan teman kita atau rekan kita Mas Tonggu, silakan Mas Tonggu. Perkenalkan, nama saya Tonggu Sultan Sregar Pahu. Mungkin akrab dipanggil Tonggu, walaupun itu juga bukan nama akrab saya. Saya sebagai demisioner Presiden Mahasiswa Universitas Hang Tuah pada tahun 2019-2020. Ya, itu aja. Diperjelas lagi, ya, sebelah kanan ada Mas Tongku dari Presiden Mahasiswa periode 2019-2020. Yang sebelah kiri ada Mas Galuh selaku Ketua Himapi periode 2019-2020. Ya. Bagaimana kabar kalian, Mas Tongku? Ya, alhamdulillah baik. Walaupun di tengah pandemi tetap harus menjaga kesehatan, harus tetap bergiat, apapun itu yang penting tetap bermanfaat. Mas Galuh sendiri bagaimana kabarnya, Mas? Untuk sekarang alhamdulillah baik, meskipun pandemi COVID-19 masih melanda di negara Indonesia maupun negara yang lain. Untuk ngomong-ngomong COVID ya, Mas, dalam masa COVID gini kan Masnya juga kuliah, iya benar kuliah. Iya. Aktivitas selain kuliah sih Mas, apa Mas aktivitas Masnya? Di sini aktivitas saya pada semester 7 maupun semester 8 ini saya merancang maupun memulai menyusun proposal skripsi. Jadi di semester 7 maupun semester 8 di administrasi publik sendiri itu sudah memulai ataupun menyusun proposal skripsi. Agak pusing nggak sih Mas skripsi itu Mas? Ya kalau dibilang pusing ya enggak ya pusing sama saja. Kita jalani saja. Pusing nggak pusing. Kita jalani dengan happy dan ikhlas. Tentu kita di sini mendapatkan pengalaman maupun pelajaran untuk menyusun sebuah proposal skripsi untuk menjadi salah satu syarat menjadi sarjana. Jadi Mas Galuh ini fokus ke skripsi Mas ya? Ya sekarang. Untuk Mas Tonggu sendiri Mas, aktivitas selama pandemi selain perkuliahan apa Mas? Bisa diceritakan Mas ke teman-teman? Ya. Kan perkuliahan ini adalah kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua, jangan pernah ditinggalkan. Namun walaupun di tengah pandemi ini kan kita mempunyai waktu yang lebih luang sebenarnya kan. Hal itu yang harus kita manfaatkan. Nah, menurut ketika saya pribadi, saya manfaatkan untuk belajar menjadi wartawan di media yang ada di Surabaya. Nah, karena saya pribadi, kenapa kok melakukan hal itu? Karena saya pribadi pengennya nanti setelah lulus saya langsung bekerja di media tersebut. Wih, wartawan Mas ya? Hebat sekali. Ini bisa jadi motivasi bagi teman-teman. Itu apa namanya? Wartawan itu Masnya itu dari channel mana Mas? Maksudnya Masnya itu biasanya itu kayak apa cari-cari sendiri, malah melintang untuk terjun ke wartawan sendiri, atau mungkin
Maksudnya ada kenalan-kenalan dari yang lain tuh? Nah, disinilah fungsinya dan manfaat dari organisasi. Ketika saya organisasi teman-teman. Ya, ketika saya di tengah pandemi seperti ini, saya memaksimalkan relasi-relasi saya untuk mencapai tujuan saya ke depannya, yaitu ya tadi wartawan. Makanya pada saat itu saya mencari mungkin ada senior, ada kenalan yang bisa saya tukar sharing pada saat itu, dan ternyata beliau memberikan jalan kepada saya untuk mencapai tujuan saya menjadi wartawan tadi. Akhirnya saya belajar di sana saat itu. Ngomong-ngomong soal organisasi mas, cuma kita juga organisasi kan. Sejak kapan sih masnya ikut organisasi? Bisa diceritakan prosesnya hingga masnya sampai tertarik ke organisasi? Sebenarnya saya bukan basically orang organisasi. Saya dulu juga terterap kayak melihat organisasi itu sebelah mata gitu kan. Mereka sibuk tapi nggak ngapa-ngapain, nggak menghasilkan apapun. Namun pernyataan itu sebenarnya salah. Saat di dunia kerja nantinya organisasi atau pengalaman organisasi kalian itu sangat dibutuhkan, karena sedari awal kalau kalian tidak belajar, nanti kalian ketika dunia kerja itu akan kaku. Kalau ngomongin awal saya gabung organisasi, saya pertama kali gabung pada saat SMA. Saat itu saya bergabung di Himpunan Pencinta Alam SMA Negeri 17 atau sering dikenal HIPALAS saja. Oh, HIPALAS. Iya. Untuk Mas Galuh sendiri mas, bagaimana prosesnya untuk ikut organisasi itu? Bisa diceritakan ke teman-teman? Mungkin bisa memotivasi teman-teman untuk ikut organisasi ya? Nah, sedikit cerita. Mungkin ini sama dengan pengalamannya Mas Tombol. Di sini saya juga bukan basic organisatoris, dan saya dulu itu sempat melihat bahwa organisator, orang yang bergerak di organisasi hanya menumpang Nama, ketenaran, gitu ya. nama biar akan dikenal oleh semua siswa. Dan dulu saya berpikiran itu karena waktu sekolah dulu masih SMK itu tidak ada bukti yang nyata dari sebuah organisasi. Namun pemikiran itu saya berubah karena saya mencoba untuk berkecimpung dalam organisasi, yaitu Karang Taruna. Karang Taruna. Saya di situ mencoba merubah mindset itu. Apakah betul mindset itu bisa saya terapkan? Ternyata tidak. Saya bertolak belakang dengan mindset itu. Di sini saya berniat untuk masuk dalam organisasi itu karena saya ingin belajar, ingin mempunyai pengalaman. Di sisi lain mempunyai relasi yang cukup. Nah, saya masuk ke Karang Taruna RT, tingkat RT dulu. Tidak berselang lama saya naik Karang Taruna tingkat RW. Tidak lama juga saya naik kembali ke Karang Taruna kelurahan. Nah, saya sini saya juga mencoba peruntungan di organisasi di Fakultas Administrasi Bisnis maupun Publik. Saya mencoba untuk masuk ke organisasi Publik. Nah, ya ternyata alhamdulillah saya dipercaya untuk jadi ketua periode 19 maupun 2020. Berarti mas-masnya ini sebenarnya itu anti organisatoris mas? Yang awal-awalnya mindsetnya anti organisatoris, akhirnya mas-masnya jadi ketua. Sangat keren. Itu mas, masnya juga jadi ketua ya, ketua Himapi periode 2019-2020 ya. Bagaimana mas pengalaman kok bisa menjabat jadi ketua Himapi itu? Kalau bisa diceritakan ke teman-teman? Sini pengalaman itu banyak bisa kita dapatkan pada organisasi, suatu organisasi. Jadi untuk mahasiswa semuanya jangan ragu untuk masuk dalam organisasi. Jangan takut meskipun menyita waktu Anda untuk masuk organisasi. Di situ pengalaman saya di himpunan mahasiswa administrasi publik ini cukup banyak ya. Salah satunya itu di sini saya belajar mengenai suatu kepemimpinan yang baik dan benar itu bagaimana. Di
mengaplikasikan suatu teori organisasi yang sudah kita pelajari itu bagaimana dan yang lain. Dan di sisi lain kita juga mendapatkan sebuah pengalaman yang kita bisa bayarkan nantinya. Banyak sekali mas pengalaman dari organisasi. Iya. Untuk pendapat dari Mas Tonggu sendiri, bagaimana sih mas pengalaman ketika menjabat sebagai ketua itu mas? Ada susah dan senangnya pastinya. Maksudnya susah dan senang? Nah, jadi seperti ini. Senangnya kita itu ketika menjadi presiden atau ketua tadi, itu kita bisa ditempa dan bisa melampaui batas-batas yang ada di diri kita. Namun tidak enaknya kita harus mengorbankan waktu, mengorbankan hal-hal yang bersifat material mungkin pada saat itu juga untuk bagaimana jalannya roda organisasi ini tetap harus bisa berjalan. Itu juga tidak mudah, banyak konflik yang datang maupun dari internal maupun dari eksternal. Disitulah kita sebagai mahkota, sebagai anak FISIP yang tentunya yang sudah dibekali dengan materi kepemimpinan, organisasi dan sebagainya, itu harus bisa mampu menjalankan dan membuktikan pada semuanya. Gitu. Jadi ada kurang lebihnya mas ya ikut organisasi itu? Mungkin kalau persentase kurangnya itu cuma 10% dan lebihnya itu 90%. Awal-awal kayak merasa tertekan gitu mas, biasa bisa gitu mas. Jadi kalau untuk konsep tadi seperti ini kan, kita itu terpaksa, dipaksa, bisa, terbiasa, luar biasa. Nah, kalau untuk konsep itu tadi sudah saya terapkan melalui ketika saya pada saat SMA. Itu sudah saya bangun mental seperti tersebut agar saya nantinya bisa menjalankan hidup di kedepannya itu lebih mudah, tidak kagok atau tidak kaget dengan dunia kerja yang sedemikian kerasnya itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya mas? Ya, itu mas, motivasi terbesar masnya itu apa sih mas? Kok bisa pengen masuk organisasi, pengen menjabat sebagai presiden mas? Ya. Itu apa sih mas? Mungkin bisa ceritakan ke teman-teman sehingga teman-teman mungkin bisa tertarik untuk terjun ke organisasi mas? Dari awal anak-anak FISIP itu mempunyai DNA sebagai pemimpin. Banyak terdahulu dari kita itu yang menjadi orang nomor satu di yang luar. Terdahulu mungkin bisa dicontohkan mas? Ya mungkin yang pertama kita sangat dekat dengan Pak Husni. Pak Husni itu sebagai presiden BEM saat itu, dan beliau juga pada saat tahun lupa saya lebih tepatnya itu beliau juga pernah menjadi ketua Prodam pada saat itu. Yang selanjutnya yang sangat dekat dengan saya Mas Adam di angkatan 2012 itu juga pernah menjadi presiden mahasiswa Universitas Tangguh yang pertama kali. Beliau juga orang yang keren. Terus selanjutnya ada Mas Lutfi. Beliau pada saat itu menjadi ketua Prodam dan menjabat sebagai presiden BEM. Track recordnya tidak perlu dipertanyakan kalau Mas Lutfi tadi. Selanjutnya ada Mas Fikri, itu ketua Prodam juga. Itu juga anak FISIP ya. Dari situlah mungkin yang nantinya motivasinya ya. Dari situlah yang akhirnya menjadi motivasi saya agar saya menjadi seperti beliau-beliau tadi, mereka-mereka tadi. Karena sudah jelas yang layak menjadi pemimpin di antara fakultas yang lain adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Layak maksudnya, mohon maaf saya. Layak maksudnya fakultas lain nggak layak gitu mas? Enggak, karena dari mata kuliah yang diajarkan di fakultas kita itu sudah sangat cukup menjadi bekal untuk menjadi pemimpin. Gitu. Mungkin maksudnya Mas Tongki itu lebih ke penerapannya mas, kayak kuliah kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia terus diterapkan ke organisasi itu. Oh gitu ya. Untuk Mas Galuh sendiri mas, bagaimana mas? Apa sih motivasi terbesar masnya, atau mungkin modal apa sih mas yang mas miliki sehingga masnya itu bertekad untuk ikut organisasi, bertekad untuk menjadi ketua dari organisasi tersebut? Bisa diceritakan ke teman-teman? Pertama motivasi mas. Ya, motivasi dulu. Siapa yang motivasi dulu? Nah, Pada saat itu banyak motivasi saya, terutama teman-teman terdekat saya, untuk percaya kepada saya untuk menjadi pemimpin di himpunan mahasiswa.
Di sini juga saya motivasi saya menjadi pemimpin yaitu menjadi yang lebih baik dengan melakukan perubahan-perubahan yang saya bisa untuk administrasi publik sendiri. Apakah menurut masnya perubahannya terwujud mas? Bisa dipresentasikan mungkin? Kalau presentasikan. kalau bentuk presentasi di tahun periode saya ya kalau hitungan lah 10 banding 30 karena 30% pada saat pandemi COVID kemarin. Jadi tidak semua program kerja yang saya sudah agendakan terlaksana dengan baik. Kalau 70 bisa dibilang berhasil nggak sih mas? Oh jelas. Menurut pribadi saya sendiri ya, di angkatan 2017 ya, orang yang bisa menjadi memegang amanah memang itu dari awal memang Mas Galuh. Serius, ini bukan mengada-ngada dan itu sudah menjadi proyeksi ya, menjadi proyeksi teman-teman angkatan yang saat itu sudah langsung memplot Mas Galuh yang akan menjadi penerus pada saat itu. Ya, itu salah satu juga menjadi Motivasi bagi saya untuk dari sini ya juga saya mendapatkan pengalaman untuk kedepannya pada saat kerja besok. Dan sudah siap untuk Udah ada soft skillnya, bisa dibilang gitu mas? soft skill, terus sudah ada cikal bakal Dari anak fisik. ya. Terus tadi kan udah motivasi. Lalu untuk tantangan mas, tantangan sendiri dalam berorganisasi itu apa sih mas? Kendala-kendala mungkin atau hal-hal yang membuat masnya pusing, aku kuliah sulit banget tapi ditambah kerja di organisasi itu kan kayak waktu mungkin dari memanage waktu atau mungkin apa, bisa ceritakan? Ya itu salah satu juga sih dari menjadi sebuah permasalahan maupun tantangan dari saya maupun anggota saya yang pada saat periode 1940. Tak lain juga kita yang menjadi pemimpin, tantangan kita yaitu menyatukan sebuah pemikiran dengan banyaknya pemikiran dibentuk menjadi satu dengan visi dan misi itu. Mohon maaf kalau saya ingat-ingat itu prodi 2019-2020 itu masa pandemi nggak sih mas? Iya. Masa pandemi mungkin kita bisa santai, sedikit agak santai gitu. Apakah juga waktu tadi bisa menjadi hambatan mas? Itu salah satu hambatan kita karena pada saat awal-awal pandemi COVID-19 itu kita merasa kayak wah saya nggak bisa ngapa-ngapain, terus belum ada suatu terobosan-terobosan yang tentunya Zoom itu belum kita lakukan. Jadi mungkin Zoom itu belum jadi pilihan. Jadi kita kebingungan bagaimana mengatasi pandemi. J'ai raté le bus, j'ai pas